Halo, hari ini aku mau share apa aja tips-tips yang pernah aku dapatkan ketika mau defense S3 gitu ya. Mungkin sedikit background, jadi alhamdulillah aku udah menyelesaikan S3 di Utrecht University. Dan kalau di Utrecht itu sistemnya ujiannya itu sidang terbuka gitu. Yang sebenarnya menurutku awal-awal tuh cukup menakutkan gitu ya, grogi aja. Dan apalagi nih sidang terbukanya nggak hanya orang-orang yang datang di ruangan aja yang bisa nonton, tapi juga ada live streamnya gitu. Nah, dan apa namanya, tentu apa ya, kalau boleh dibilang ini salah satu pengalaman yang tadi ya menegangkan. Dan aku banyak dapat masukan gitu ya, tips dari teman-teman yang udah sidang duluan, atau juga dari paranimku tuh juga apa namanya, ngasih beberapa tips gitu untuk bisa lancar S3 sidangnya gitu. Dan juga beberapa tips dari promotor, supervisor, dan para penguji gitu ya. Nah, aku mau share yang harapannya mudah-mudahan tips-tips ini juga bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman yang sekarang lagi nyiapin sidang defense. Aku kira ini bisa berlaku buat baik yang defense-nya terbuka ataupun tertutup gitu ya, ataupun buat yang S3 atau S2 gitu ya. Mungkin bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, jadi yang pertama, tips yang aku dapetin itu dari paranimku gitu. Yang aku pikir sebenarnya ini tips yang bermanfaat banget gitu. Dia mengingatkan aku, paranimku namanya Mbak Ari Susanti gitu ya. Dia dosen di Fakultas Kehutanan UGM. Dan Mbak Ari ini cerita ke aku, jadi waktu itu posisinya kan aku lagi di Indonesia, defense-nya itu di Utrecht gitu. Nah, Mbak Ari itu cerita kalau bisa pas kamu lagi di Utrecht saat defense, usahakan kamu sorry, ada debu masuk kayaknya. Jadi usahakan kamu nyari waktu untuk bertemu sama penguji-pengujimu. Jadi waktu sidang itu aku ada 5 penguji gitu ya. Dan Mbak Ari itu menyarankan usahakan sebisa mungkin ketemu sama 5-5-nya gitu. Kenapa? Karena menurutku ini sih yang poin pentingnya adalah seringkali rasa takut itu muncul karena kita belum kenal atau merasa asing gitu loh. Karena asing jadi nggak tahu, jadi banyak misterinya. Jadi banyak misterinya, terus kayak saking banyak misterinya, saking banyak yang kita nggak tahu, banyak yang nggak pasti, jadi overthinking deh gitu. Nanti kalau dia gini gimana, kalau dia gitu gimana, gini gimana gitu. Which is bener juga menurutku gitu. Jadi tipsnya Mbak hari ini aku coba ini ya, terapin. Akhirnya aku coba ketemu sama masing-masing penguji. Aku kan bingung juga, terus aku nanya apa nih Mbak gitu kan. Dan apa sih yang bisa diomongin? Ya, omonginnya nggak harus tentang defense-nya kok, kenalan aja gitu. Terus mungkin cerita aja kayak nanti setelah lulus mau apa. Jadi kayak orang kenalan biasa aja, setelah lulus mau ngapain, minta tips tentang nanti kalau habis S3 apa yang bisa dilakukan, bagaimana supaya kita bisa tetap fokus sama karir gitu ya, segala macam. Jadi intinya tuh kita ketemu penguji tuh bukan buat kayak minta bocoran soal yang bakal dikasih, enggak. Justru kalau kayak gitu kan nggak etis ya. Tapi ketika kita ketemu penguji itu justru untuk membuat kita semakin familiar gitu, dan itu membangun nanti rasa confidence kita, rasa percaya diri kita. Dan itu aku buktiin bener banget gitu. Jadi jujur ya, dari tips itu aku bersyukur banget gitu. Di video aku defense, nanti ada linknya di bawah ya. Kalau boleh dibilang ada cukup inilah, aku cukup
merasa gitu defense itu bukan aku sedang dibobot abis sama penguji-penguji yang aku nggak kenal dan kejam, tapi aku kayak berasa lagi ngobrol aja, ngelanjutin obrolan yang aku bahas sama mereka sebelumnya kayak gitu. Nah itu tips yang pertama, usahakan kalau bisa ketemu sama penguji walaupun cuma 5 menit, kenalan aja gitu ya. Dan lebih bagus lagi kalau aku sih akhirnya aku coba minta tips juga dari mereka, aku cerita aja apa adanya, iya nih aku cukup tegang nih gitu, ada tips nggak kayak gitu. Nah itu yang pertama ya, usahakan ketemu sama penguji. Terus tips yang kedua ya pasti belajar tuh segala macam, iya penting ya. Tapi aku suka tuh dari salah satu penguji yang kelima gitu ya, namanya Kun Franken. Dia tuh cerita gitu, udahlah kamu nggak usah kayak merasa harus belajar mati-matian lagi gitu. Kamu udah melakukan riset ini bertahun-tahun. Intinya di ruangan ini yang paling tahu tentang topiknya itu ya kamu gitu. Tugas kita tuh justru kayak justru kita tuh kayak jadi temanmu diskusi aja gitu. Udah jangan terlalu ini. Jadi dari situ aku belajar, karena ya itu juga lagi-lagi ya menambah rasa confidence bahwa iya ya ini riset yang aku kerjain, kenapa aku harus grogi gitu kalau mau ditanya-tanya gitu kan. Akhirnya aku jadi merasa ketika aku persiapan itu, yang aku persiapin gak cuman apa kira-kira jawaban dari apa pertanyaan template itu ya, nanti adekku tuh bikinin kayak spreadsheet apa aja pertanyaan-pertanyaan yang bakal diangkat gitu ya selama sidang. Nah, itu pertanyaan template menurutku. Tapi gara-gara itu aku jadi berpikir, oh apa nih ide-ide dalam tesisku yang menurutku tuh menarik dan orang lain butuh tahu gitu. Jadi aku kayak punya semacam aku menemukan cara untuk memilih selling point dari apa yang mau aku tonjolkan dalam tesisku. Karena kan ini tesis yang aku udah kerjakan bertahun-tahun. Ada banyak banget, ada hampir 70.000 kata yang aku tulis gitu ya. Dan pasti orang juga nggak punya banyak waktu untuk menghafal atau bahkan membaca semuanya gitu kan. Nah tugasku sebagai penulis dan peneliti tesis ini adalah memberi mereka ini loh yang menjadi temuan menariknya, yang ini gitu. Jadi itu tips yang kedua, jangan cuman menghafal apa yang mau dijawab gitu ya, tapi temukan selling point dari tesis kita. Karena bisa aja selling point ini yang justru akan menjadi akan menjadi poin yang diingat-ingat orang gitu ketika mereka mengikuti defense kita. Terus tips yang ketiga, aku lagi pilih-pilih dulu ya, yang mana dulu nih ya gitu. Ya tips yang ketiga menurutku ini dari promotorku. Ya gini, ini promotorku tuh kan orang Belanda ya. Orang Belanda tuh sangat well organized gitu kan, terstruktur, rapi, well organized gitu. Nah aku belajar banyak dari dia. Jadi promotorku Rob Raven. Jadi aku sebelum defense juga sempat ketemu dia. Terus kita bahas, aku minta tips sama dia gitu. Nah yang aku paling inget banget, dia ngasih banyak banget tips-tipsnya. Yang aku paling ingat itu adalah pastikan kamu menjawabnya dengan terstruktur gitu. Dan dia ngasih tahu kalau kamu lagi bingung gitu ya, ya udah pikirkan aja dulu apa yang mau kamu angkat. Jadi dia ngasih tahu aku kalau menjawab itu usahakan dikasih tahu di awal. Oke, aku punya 2 poin, aku punya 3 poin, aku punya 4 poin gitu. Kenapa? Karena nanti itu akan membantu kita gitu ya ketika menjawab itu supaya berpikirnya juga terstruktur. Oke, 2 poin itu apa ya kita bagi. Oke, 3 poin itu apa ya kita bagi. Kalau bisa mungkin dicatat-catat aja kata kunci dari tiap poin, dan itu akan membantu kita untuk menemukan elaborasinya gitu. Jadi nggak gelagapan ketika ditanya gitu. Nah itu dari promotorku yang pertama gitu ya, promotor utamanya. Jadi kalau bisa menjawab dengan terstruktur, caranya menjawab dengan terstruktur adalah di awal kita sebutkan dulu aku punya berapa poin gitu.
Nah, poin ketiga. Terus yang keempat ini dari daily supervisorku. Jadi namanya Prof. Walter Boone gitu, dia udah jadi daily supervisorku semenjak dia associate professor sampai dia akhirnya jadi profesor gitu. Nah, yang aku paling suka banget dan ini dia ingetin ke aku gitu adalah kalau bisa kamu ini aja apa namanya kamu take your time gitu. Poin keempat tuh take your time. Jadi dia bilang ke aku ketika kamu mendengar pertanyaan pertama, jadi sistemnya di Utrecht ini adalah kita masuk ruang sidang, terus nanti ada ketua sidang membuka sidang, terus langsung dimulai dengan penguji pertama menyampaikan pertanyaan, baru habis itu kita yang jawab. Jadi cukup mengagetkan sebenarnya. Walaupun aku dengar nih sekarang kayaknya setelah aku defense itu ya, beberapa bulan setelah aku defense ada format baru, jadi si mahasiswanya diperbolehkan untuk presentasi dulu. Dan itu menurutku lebih bagus. Kenapa lebih bagus presentasi dulu? Karena kayak buat warming up aja gitu, biar kita juga groginya tuh hilang dulu gitu daripada langsung ditanya gitu kan. Karena aku pernah punya pengalaman yang cukup menakutkan. Jadi aku waktu itu ikut sidang defense seniorku gitu ya, waktu tahun pertama kuliah. Terus waktu sidang itu sama, jadi penguji pertama langsung ngasih pertanyaan, dan kayaknya entah kenapa gitu ya, seniorku tuh kayak lagi grogi kali gitu ya, dia diem nggak ngomong sama sekali. Aku itu mungkin hampir lebih dari 3 menit. Bayangin loh, satu ruangan sepi, kagak ada yang ngomong, nungguin dia ngomong. Gimana tegangnya gitu kan, perasaan pressure ya, itu cukup pengalaman pertamaku yang cukup menakutkan dan masih ke bawah-bawah gitu. Gimana ya caranya? Nah, aku bilang itu ke daily supervisorku dan dia bilang gini, udah take your time katanya, kamu jangan ke pressure gitu ya, kamu jangan merasa harus segera menjawab ketika si penguji itu menyampaikan pertanyaan. Apa yang bisa kamu lakukan, kamu catat aja dulu gitu, kamu tulis dulu pertanyaannya, terus kamu tulis apa kira-kira jawaban, poin-poin jawaban yang mau kamu sampaikan. Gak apa-apa, biarin orang lain nunggu gitu, gak apa-apa, tapi yang penting kamunya siap dulu. Itu aku kepake banget. Mungkin teman-teman kalau nonton di defense aku gitu ya, di video defense, pas penguji pertama abis menyampaikan pertanyaannya, itu aku ngikutin banget tips dari daily supervisorku itu. Jadi aku tulis aja dulu, udah sebenarnya grogi juga sih, aduh kapan ngomong nih gitu perasaannya. Cuman udah nggak apa-apa, I take my time gitu, aku tulis aja dulu santai gitu sambil mengatur napas. Terus kalau udah tulisannya beres, aku tahu apa yang mau aku ngomongin, bler dah langsung aku ngomongin gitu. Nah, itu tips dari daily supervisorku, take your time saat defense gitu ya. Terus juga yang ini apa namanya, tips yang lain gitu yang aku dapetin ketika ikut defense, saat defense gitu ya, adalah ini dari penguji ini sih, ini yang menarik. Jadi dari co-promotor ya, co-promotor namanya Pak Prof. Martin Hayer. Beliau tuh kajiannya tentang discourse analisis salah satunya, walaupun sekarang udah banyak banget yang lain. Tapi waktu itu aku sempat ketemu juga sama beliau, minta tips gitu, dan dari beliau tuh bilang, kamu anggap gitu pengujimu ini adalah partnermu gitu. Aku suka dia bilang, kita itu semua ada di ruangan untuk membantumu gitu ya, tanda kutip mempromosikan hasil karyamu deh gitu. Kamu kan udah menulis ini, melakukan kajian ini bertahun-tahun. Nah, ini tuh momen ketika kamu udah nulis disertasi, tesis ini udah kamu jadiin buku. Nah, ini momen kita untuk promosi. Caranya promosi gimana? Ya kudu ditanya-tanya gitu. Kamu harus cari kamu harus jadi on the hotspotnya gitu ya, supaya orang akhirnya tahu apa sih yang menarik dari buku yang kamu tulis ini gitu. Nah, ketika dia bilang semua penguji itu ada untuk bekerja sama denganmu, dan dia ngasih tahu ya biasanya tuh kita atau penguji itu punya beberapa pilihan pertanyaan gitu. Kalau jadi ada yang pertanyaannya standar untuk tujuannya untuk mengeksplorasi gitu ya, pemahaman tentang pemahaman si
mahasiswa ini terhadap topik penelitiannya. Terus nanti gini, kalau misalnya pertanyaan standar ini berhasil dijawab oleh si mahasiswanya, maka si penguji ini akan mencoba untuk challenge gitu. Kenapa? Karena kan ya biasalah, kayak kita nonton film aja kan pasti kalau ada dramanya lebih menarik gitu kan. Nah itu juga yang menjadi tujuan dari penguji gitu. Jadi kalau nanti pengujinya itu sedang challenge kamu atau sedang mencari pertanyaan yang sifatnya lebih kritis, justru bahkan mungkin melawan argumentasimu gitu, anggap aja itu pengujimu sedang membantumu gitu untuk bisa untuk bisa membuat ujianmu tuh lebih menarik, lebih enak ditonton kayak gitu. Aku merasa tuh kayak ya secara dia juga pendekatannya drama gitu ya, dramaturgi. Jadi aku merasa itu kebantu banget. Nah ada tuh di video di fansku penguji yang kedua. Jadi habis pengujian pertama, pengujian kedua, dan kebetulan banget nih penguji kedua ini termasuk yang aku nggak ketemu orangnya sebelum aku defense, karena dia dari Leiden gitu, dan waktu itu aku nggak ada waktu gitu ya, dan dia juga waktunya susah, jadi kita nggak bisa ngatur jadwal untuk ketemu sebelum defense. Jadinya ketemu pertama kalinya pas defense, dan kebetulan juga penguji kedua ini namanya Eve Kupen gitu ya. Ini orang yang tulisannya tuh aku baca terus, jadi salah satu ya inilah inspirasi dalam menulis tesis gitu. Jadi tulisan saya aku baca terus gitu. Dan akhirnya dia datang pas sidangku. Nah, orang asing, terus tulisannya sering aku baca, otomatis tuh ketika dia bertanya tuh, aku sempet ngeblank. Jujur, aku sempet ngeblank karena ini dia, karena satu belum ngerasa familiar gitu kan. Terus yang kedua mungkin kayak ngerasa starstruck juga ya, kayak aduh ini si F nanya ini kayak gitu loh perasaannya. Maaf ya agak blak-blakan. Tapi ketika dia nanya, ya ini tadi ya aku ingat perkataannya Martin. Udah anggap aja dia ada di sini untuk membantuku membahas tesis yang aku tulis gitu. Dan ya itu dia tuh sempet yang termasuk penanya yang kritis banget gitu, cukup kritis, bahkan dia challenge gitu ya. I want to challenge you, dia ngomong gitu. Wah, waktu kalimat itu muncul aku langsung kayak mungkin berhenti gitu perasaan jantungnya. Terus kayak tapi aku langsung ingat, nggak apa-apa, di challenge itu artinya ya tanda kutipnya ya, di challenge itu artinya aku udah melewatin pertanyaan standar. Jadi ya ini sekarang artinya aku harus membuat dramanya lebih seru lagi. Jadi ya udah I play along gitu ya. Dia motong omonganku, aku kayak sabar gitu. Tapi ya aku bersyukur, itu dia tipsnya adalah jangan takut. Kalau di challenge sama penguji, itu artinya penguji itu sedang bekerja sama gitu dengan kita. Play along aja, tetap balik lagi bahwa yang paling ngerti tentang tesis ini adalah kita, dan ini adalah defense gitu ya. Ini saatnya kita mempertahankan argumen yang udah kita bangun. Tapi gimana cara mempertahankannya juga jangan asal defense yang membabi buta, kayak nggak mau menerima masukan orang lain, enggak gitu ya. Tapi kayak ya kita mencoba menemukan sweet spotnya. Ada beberapa pertanyaan dia yang mungkin bisa memperbaiki. Nah ini tips yang terakhir dari supervisorku gitu. Dia selalu bilang, dari Rob ya, dia selalu bilang kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk skopmu atau nggak bagian dari tesismu gitu ya, nggak sempet kamu tulis misalnya, nggak apa-apa, terima aja gitu. Dia bilang, kamu tinggal bilang okay, thank you for noticing the gap of my research, or the limitation of my research gitu. Terus kamu bisa bilang I will follow this up for my further research agenda, kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya orang tuh menunjukkan kelemahanmu. Toh semua orang itu pasti punya kelemahan. Termasuk tesis kita tuh pasti ada kelemahannya. Nah justru ketika ada orang yang menunjukkan kelemahan itu dan emang itu betul, diapresiasi. Terima kasih, thank you gitu ya, for giving the feedback or for showing me the limitation of my studies, kayak gitu. Terus jangan lupa juga
ditambahkan I will put it as my further research agenda kayak gitu. Jadi bukan ngeles ya, cuman emang benar gitu, itu sebagai bentuk bagaimana tesis kita tuh bisa terus berkembang gitu, nggak cuman pas S3 aja, tapi setelah itu kita masih bisa ngelanjutin kajian kita, penelitian kita gitu. Nah, itu mungkin sedikit curhat tapi sambil sharing mengenai tips-tips persiapan defense. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi menyiapkan defense S3-nya gitu, sidangnya. Semoga saya ikut mendoakan gitu ya. Semoga sidangnya berjalan lancar gitu dan dan menjadi salah satu milestone yang teman-teman akan ingat dalam perjalanan akademiknya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan.